Annyeong 여러분, and welcome back to my channel. Di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya karena aku tidak akan mereview buku. Tetapi di sini aku akan membahas sesuatu yang masih berkaitan dengan buku tentunya. Seperti di judul dan juga thumbnailnya, aku akan membahas beberapa booktuber yang jadi favorit aku. Nah, kira-kira siapa booktuber tersebut? Please keep on watching. Oke, the first one, ini adalah booktuber pertama yang aku discover, yaitu channelnya Kak Indah Nurbaiti. Jadi waktu itu aku nggak sengaja kan lagi cari rekomendasi buku-buku gitu, dan ketemulah channelnya Kak Indah. Nonton 1-2 video, lama-lama ketagihan karena pembawaan Kak Indah yang enak dan juga tenang, terus penjelasannya pun juga mudah dimengerti. Selain itu, variasi bacaannya Kak Indah itu sangat beragam. Jadi kala itu yang mana aku ini hanya membaca buku dengan genre-genre dan juga tropes yang itu-itu aja, kemudian mendapatkan sebuah variasi lain dari buku-buku yang genrenya itu di luar zona nyaman aku. Dan di situ aku pun menjadi mulai terbuka dengan genre-genre lain, dengan tropes-tropes yang lain gitu, sehingga bacaan aku pun saat itu kemudian mulai bervariasi. Di samping itu, selain Kak Indah ini mereview buku, memberikan rekomendasi-rekomendasi buku juga, dia juga bikin video yang berkaitan dengan tips-tips dunia edukasi. Mungkin sekarang Kak Indah ini sudah nggak begitu aktif untuk ngonten YouTube lagi, bahas tentang buku-buku gitu, karena kalau nggak salah sekarang itu Kak Indah lebih aktif bahas tentang parenting di Instagram. Cuma aku masih sering rewatch video-videonya Kak Indah yang lama, dan aku juga pengen berterima kasih karena Kak Indah sudah bikin channel booktube. Karena saat itu melalui videonya Kak Indah, hobi aku yang membaca ini yang saat itu sempat terhenti karena udah lama banget aku nggak baca, akhirnya bisa tumbuh kembali, dan Kak Indah inilah inspirasi pertamaku untuk aku terjun ke dunia booktube. Next, booktuber selanjutnya yang aku suka adalah channelnya Kak Aya yang bernama Kanaya Sofia. Yuk, buat temen-temen di sini yang hobi membaca, seneng nonton review-review buku, terus suka juga nonton review-review buku di Instagram, pasti kenal yang namanya Kak Aya. Nggak mungkin nggak kenal, ya kan? Nah, yang aku suka dari channelnya Kak Aya adalah bagaimana dia menyampaikan review sebuah buku, memberikan rekomendasi-rekomendasi, itu disampaikan secara lugas, singkat, padat, dan jelas. Jadi kebanyakan rata-rata videonya Kak Aya itu memang durasinya nggak terlalu panjang, tapi meskipun begitu, poin-poin pentingnya itu bisa tersampaikan dengan baik. That's why untuk temen-temen yang mungkin kepengen cari rekomendasi buku ataupun review sebuah buku, tapi nggak pengen terlalu bertele-tele gitu penjelasannya, bisa langsung cus ke channelnya Kak Aya. Other than that, dari channelnya Kak Aya ini, aku akhirnya menyukai genre misteri. Karena memang kan mostly Kak Aya itu suka bahas buku-buku yang bergenre misteri thriller gitu. Nah, dulu aku ini tutup mata dengan genre misteri, kemudian aku juga suka underestimate dengan buku-buku dari penulis Asia di luar Indo. Tapi dengan adanya channelnya Kak Aya, aku nggak tahu dia itu punya kemampuan apa sehingga bisa menarik perhatian dan keinginan aku untuk mencoba baca buku-buku yang dia review gitu. Karena sejak aku nontonin video-videonya Kak Aya, aku jadi tahu siapa itu Keigo Higashino, siapa Akio Shirikako, Minato Kanae, dan penulis-penulis Asia lain yang hebat-hebat yang mampu melahirkan karya-karya terbaik mereka. Dan ternyata aku malah jatuh cinta dengan karya-karya penulis Asia tersebut dan juga genre-genre misteri thriller. Next, ini adalah booktuber yang belum lama aku discover, yaitu channelnya Katie is Reading. Kalau nggak salah, Katie ini tuh merupakan booktuber Amerika gitu. Nah, yang bikin aku suka dengan konten-kontennya dia itu adalah aku dimanjakan dengan visual yang disajikan dalam videonya.
karena dia itu cara filmingnya, terus tempat-tempat yang buat dia filming itu estetik banget, ruangannya estetik, bagaimana dia nge-shoot itu juga estetik banget, dan video-video dia itu vibey gitu loh. Jadi setiap video yang dia bikin itu temanya menyesuaikan dengan buku yang lagi dia baca, ataupun menyesuaikan dengan seasonnya saat itu, misalnya lagi winter or lagi autumn atau summer atau spring gitu. Nah, untuk Katie is Reading ini, video-videonya itu bukan ke membahas atau mereview satu buku aja gitu, enggak. Melainkan video-video dia itu mostly kayak reading vlog, terus monthly wrap up, monthly reset gitu, terus book haul, and 24-hour readathon gitu. Dan memang rata-rata video-videonya Katie ini durasinya panjang, 1 jam gitu. Cuma aku kayak nggak pernah bosen gitu lihat videonya, karena video-videonya itu seperti yang aku bilang tadi sangat estetik, mata kita dimanjakan. Terus penjelasan dia ketika lagi nge-review buku-buku yang lagi dia baca itu juga enak, jelas, terus straight to the point gitu, nggak bertele-tele. Terus vibes dari videonya dia itu bener-bener calming gitu, karena selain dia bikin reading vlog terus review buku, dia ini juga suka journaling, dan kadang dia juga masukin aktivitasnya ketika lagi bikin jurnal itu ke dalam video, dan menurut aku itu bagus dan estetik banget, terus menghantarkan feel yang relaxing gitu loh. Dan fun fact, aku tuh kan beberapa bulan lalu sempet reading slam lama banget. Aku udah coba berbagai cara untuk menyembuhkan reading slump-nya, baik itu dengan membaca buku yang ringan-ringan, buku ilustrasi, tapi tetap nggak mempan. Nah, setelah aku beberapa kali nonton videonya Katie is Reading ini, entah kenapa tiba-tiba reading slump aku itu perlahan-lahan mulai hilang. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lagi reading slump bisa coba untuk nonton video-videonya Katie ini. Bahkan kayaknya mungkin untuk teman-teman yang kurang suka dengan buku, kalau habis nonton videonya Katie kayaknya bakalan jadi suka deh sama buku. Selain itu, menurut aku video-videonya Katie ini juga cocok banget untuk kalian yang suka dengan genre fantasy, karena si Katie ini mostly bacaan dia itu bergenre fantasi. And last but not least, ini adalah booktuber yang juga baru aku discover di tahun 2023 ini, yaitu channelnya Leonie bernama The Book Leo. Ya, seperti booktuber pada umumnya yang kasih review buku terus rekomendasi. Cuma untuk si Leonie ini, dia itu ketika bikin review sebuah buku, kasih rekomendasi, dia tuh bener-bener menjelaskan secara detail dan lengkap, kayak sampai ke dasar-dasar opini dia tentang buku yang sudah dia baca itu disampaikan semua. Mungkin karena background pendidikannya juga yang merupakan lulusan magister, jadi dia ini ketika mengulas sesuatu itu benar-benar detail. Selain itu, yang menurut aku membedakan si The Book Leo ini dengan booktuber lain adalah selain membuat video tentang review buku dan juga rekomendasi buku, dia juga bikin semacam video essay gitu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan buku. Entah itu dia bahas tentang genre-genre buku, ataupun karakter-karakter dalam sebuah buku yang sudah dia baca, dan lain sebagainya. Dan ketika dia itu bikin video essay itu pun juga kayak bener-bener deep dive into the topics gitu loh. Kayak dia menyampaikan bagaimana dia riset, di mana dia dapat bahan risetnya, kemudian dia menyampaikan opini-opininya, bahkan dia juga menyertakan beberapa opini dari orang lain. Jadi ketika lihat video-video di YouTube-nya Leonie ini, rasanya itu kita kayak lagi ikut seminar gitu loh guys, karena bener-bener super detail banget. Dan ternyata aku suka dengan konsep seperti itu, dan aku kayak jadi terinspirasi juga gitu loh untuk bikin video-video yang mirip-mirip kayak dia. Nah, untuk channel The Book Leo ini mirip-mirip sama channelnya Katie is Reading, yaitu durasi videonya itu cukup lama,
Ya ada yang pendek juga sih, tapi kebanyakan videonya Leonie ini di atas 15 menitan. Tapi entah kenapa aku tuh kayak nggak merasa bosan gitu loh ketika nonton videonya yang panjang dan dengerin pembahasannya, karena apa yang dia sampaikan itu enak banget. Terus bahasa Inggrisnya itu mudah untuk dipahami karena dia ngomongnya juga pelan, nggak yang cepet gitu. Terus kita juga dimanjakan dengan visual dalam videonya yang bener-bener estetik banget, gila. Video-videonya dia itu vibes-nya dapet, estetiknya dapet, gimana dia nge-shoot, terus setting tempat untuk dia filming itu benar-benar estetik banget. Ini kayaknya dia napas aja tuh udah estetik gitu loh. Selain itu, karena si Leonie ini kan dia dari Belanda. Nah, terkadang di video-videonya itu juga kita diajak untuk jalan-jalan online gitu loh, melihat keindahan kota-kota yang ada di Belanda. So, itu dia tadi beberapa booktuber favorit aku. Coba untuk booktuber favorit teman-teman kira-kira siapa aja? Bisa komen di kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. Makasih buat yang nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe juga buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video.